Pak. Jadi gini Pak, kita kan ingin menyelesaikan berbagai problem di Jawa Barat secara bertahap. Problem di kita itu diantaranya adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan itu menurut saya standarisasinya gampang. Pertama, orang miskin itu pasti tidak punya listrik. Kan? Berarti di kita ada 140.000 rakyat di Jawa Barat nggak punya aliran listrik. Walaupun belum tentu juga yang tidak dialiri listrik itu juga miskin, kan? Yang kedua, rumahnya pasti kumuh. Setelah itu anaknya banyak, Pak. Kan seperti itu. Nah, bagaimana menyelesaikan agar kemiskinan menurun? Satu, perbaiki rumahnya. Dua, lindungi akses kesehatannya agar dia berobat itu gratis. Yang ketiga, keluarga berencanakan keluarganya agar nggak nambah anak terus. Yang keempat, sekolahin anak-anaknya. Yang kelima, bangun akses infrastruktur yang memadai ke lingkungannya. Selesai kemiskinan, Pak. Gitu loh, Pak. Nah, di Jawa Barat ini ada berapa rumah rakyat miskin? Kalau rakyat miskin izin Pak, untuk kita belum ada data Pak. Kami sudah menanyakan ke Bapeda, ada data P3KE jumlahnya 2,1 juta. Teori tentang digitalisasi, kemampuan IT Provinsi Jawa Barat tidak sebanding dengan produk. Gitu loh. Kan kalau ngomong, teorinya bagus banget di Jawa Barat, hebat banget digitalnya. Begitu tanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat, can boga. Kita sudah mensurvei data kawasan kumuh Pak. Oke. Ada berapa kawasan kumuh di Jawa Barat? Total rumah atau kawasan? Pertama kampung dulu. Kampungnya Ada berapa kampung kumuh di Jawa Barat? 83 kawasan. 83 kawasan yang tersebar di berapa kabupaten kota? 27 kabupaten kota. Nah, kawasan-kawasan kumuh itu strateginya yang kemarin adalah dengan program dari PU itu ya? Atau ya ada saya itu pernah jalannya di pondasi, dibikin tempat sampah TP3R, apa tuh namanya? TP3R. Apa itu namanya programnya? Penataan kawasan kumuh. Ada nama programnya tuh, yang ada konsultannya tuh. Kotaku. Oh iya. Kotaku. Nah, oke. Dari berapa tadi? 83 kawasan kumuh itu ada berapa ribu rumah kumuhnya? Kami di dinas itu sudah mensurvei dari sejak bulan November tahun kemarin Pak. Itu ada dibagi kewenangan Pak untuk kawasan kumuh itu. Ada kewenangan provinsi, kewenangan pusat, dan kewenangan kabupaten kota. Untuk kewenangan provinsi ada sekitar 6.000-an rumah di kawasan kumuhnya. Kalau untuk kewenangan provinsi juga ada di sekitar 6.000, sedangkan di kabupaten kota ada di 43.000. 43.000. Oke. Udahlah, tanggung jawab kita lah anggap. Nanti kita tinggal ngomong dengan kabupaten kota. Jadi ada berapa total semuanya? Total semua kurang lebih, ini termasuk di luar kawasan kumuh nggak? Atau sekarang kawasan kumuh dulu. Kawasan kumuh kurang lebih di sekitar 47.000. 47.000 udah bagi dua dengan kabupaten kota. Berarti kewajiban kita sekitar 30.000 lah. Kelolanya sisanya kabupaten kota. 30.000. Ini yang kawasan kumuh aja. Kemudian kan bukan hanya rumah, tetapi jalan. Terus tempat pengelolaan sampah. Apa solusi tempat pengelolaan sampah? Saya TPS3R menurut saya nggak bisa, Pak. Karena itu hanya berjalan ketika ada proyeknya. Bapak lihat deh. Ketika nggak ada proyeknya, Pak, itu digawean. Pertama waktu ada proyeknya bisa ada magot segala macam. Begitu kan dia magotnya teu payu. Jelema nu ngurusna kehilangan penghasilan. Akhirnya ditinggalin, ya dia kerja aja. Apa solusi yang terbaik untuk sampah?
ini sih masih di Jaya Pak, karena dari kan itu pengelolaannya ada dari bagian kecil dulu Pak, dari rumah. Teorinya Pak, prakteknya ini susah gitu. Hese Pak, ya Allah ya Rabbi, karena kehilangan ketokohan Pak. Dulu itu di setiap kampung ada tokohnya disegani, cek aing jenkeun jalan 3 kilo. Saya ngalamin mecahin batu Pak, buat kali pecahin, di kapling Bapak Sahlim, berapa meter saya mecahin. Sekarang nggak ada tokoh-tokoh di kampung yang bisa gerakin bangunan. Ada tapi jarang. Tapi harus ada duit aja. Saya sudah nggak percaya dengan itu Pak. Teori awalnya iya, tapi prakteknya berat. Kan saya teh ngalamin, tahu sok TP3R cek sih anu jalan. Taruhan hayu urang tempat jeung urang hayu bareng. Solusinya dibakar aja yang lebih cepat. Insinerator. Tapi insinerator yang di Depok diprotes tuh. Iya. Lalu ada protes di lingkungan. Di lingkungan. Lalu. Jadi sampah mah hayang leungit, ganeng mah embung. Asap nggak mau. Asap nggak mau. Insinerator berarti harus dicari tempat yang jauh dari pemukiman. Pak pikirin Pak, setiap orang pakai popok, setiap orang pakai soktek. Oleh Bapak pikirin kemana tuh sampah? Susi. Kasih oleh Pemda diangkut oleh Pemda pakai mobil kan sifatnya ditimbun. Memang yang jalan jangka panjang PLTS. Tapi kan itu 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Yang dekat sekarang apa yang terbaik menurut Bapak? Dibakar kan? Nah, tinggal oleh Bapak di kampung-kampung kumuh itu pertama dirumusin insineratornya diletakkan di mana. Itu pertama. Kalau bangun jalan lingkungan, kemudian standarisasi rumah rakyat miskin berapa selama ini? Kalau menurut survei Pak itu di 36 meter persegi Pak. Itu asumsinya satu kepala keluarga itu dengan ada 4 anggota keluarga. Jadi ada bapak, ibu dan Ya 36. Berapa nilainya? Kalau kemarin kita di TPS itu 100 juta ya. Kita 100 juta Pak untuk yang 1 unit rumah. 1 unit rumah. Itu 2 kamar, 1 ruang tamu ya, ruang keluarga, 1 toilet. Ya. Itu dengan lahan 36 meter. Oh enggak, rumahnya sudah ada. Perbaikan aja. Pembangunan aja lahannya sudah ada. Lahan nggak dihitung. Ya. Berapa? Itu kemarin kita ada Kalau yang Ruti Lampu itu dia 20 juta. 20 juta. Oke. Saya kan sering bangun rumah rakyat miskin, Pak. Ya. Itu 45 juta itu sudah dengan toilet dan dapur. Ya, Dengan atap genteng. ya. Itu sudah diborongkan oleh pemborong lokal. Artinya emang-emang nu aya di dinya kan sering bangunin. Oke. Gini aja, kan harus ada partisipasinya. Tuh. Standar rumah rakyat miskin 40 juta deh, Pak. Kan asalnya juga dulu bantuannya cuma 22,5. 20 juta kan? 20 juta. 40 berarti 2 kali lipat kan? 40 juta. Sekarang di kawasan kumuh, jumlah rumah kawasan kumuhnya adalah yang akan ditanggung oleh pemerintah provinsi 30.000. 40 juta kali 30.000 diperlukan berarti 120 miliar. Iya, Pak. Udah, Pak, masukin. Itu kawasan kumuh. Gitu. Sekarang di luar berarti plus di kawasan kumuh nanti dengan bangunan penunjangnya, Pak, di situ. Ya kan? Jalan sanitasi lingkungannya diperbaiki. Itu berarti kan kalau dengan bangun penunjang 150 miliar cukup, udah beresin, Pak, sekaligus. Nanti kabupaten kotanya ajak, Pak. Mau nggak kamu ngerjain ini? Saya panggil nanti. Saya petakan. Ini provinsi mau beresin nih. Berarti kalau itu dibereskan, maka di Jawa Barat tahun 2025 sudah tidak ada kawasan
dan lingkungannya kan lingkungannya udah dibangun Pak. Saya kan sudah ngasih fasilitas penunjang. Kan saya sudah ngasih 150 miliar. Itu Pak. Terus kemudian di luar kawasan kumuh ada berapa lagi rumah tidak layak huni? Berdasarkan survei kami, Survei Bapak ada berapa? 327.000 kali 40 juta berapa? Yes, ya. 327.000 Kali 40 juta. 327.000 kali 13 triliun. 13 triliun. Iya. 13 triliun itu kewajiban kita setengahnya. 6,5. Yang setengahnya kewajiban kabupaten kota dan kewajiban pusat. Ya kan? Jadi berapa? 13 berarti tinggal sisa 6,5 triliun. 6,5 triliun kita punya anggaran lagi 4 tahun ke depan. Ya sudah, berarti per tahun mulai 2026 kita anggarkan 1,5 triliun untuk rumah rakyat miskin. Itu Rancang di luar kawasan. Artinya kewajiban provinsi selama 5 tahun saya mimpin sudah bisa menyelesaikan setengah dari rumah rakyat miskin. Yang lainnya nanti suruh dimasukin, nanti saya ngomong ke Mendes dalam program dana desa, suruh dibangunin dalam program. Nanti kan pasti ada program Kementerian PUPR, gitu kan? Itu sisanya pusat dong sama kabupaten kota, setengahnya oleh provinsi. Nanti kemudian kabupaten kotanya mau saya ajak juga untuk ayo sama-sama beresin. Jadi dalam waktu 5 tahun di Jawa Barat sudah tidak ada lagi rumah tidak layak huni, semua rumah bersanitasi. Izin Pak, kalau ini salah satu SPM yang harus juga kita laksanakan, yaitu penanganan rumah-rumah yang rusak akibat bencana alam. Nah, ini dari data-data yang dikumpulkan dari teman-teman di kabupaten kota, ini kurang lebih dari 10.000 unit. Sekarang yang rumah kena bencana alam ada berapa? Kalau dari data yang sudah kita kolek Pak, itu kurang lebih dari 10.000 unit. 10.000 unit. Kalau kali 10.000 unit berarti kalau kali 40 juta 4 triliun. 4 triliun. 4 triliun. Pusat berapa alokasinya? Nah, kita belum tahu persis Pak. Kabupaten berapa? Hitung aja dulu. Siap. Ya kan? Berarti yang prioritas yang kedua hari ini, selain kawasan kumuh, kita beresin rumah yang korban bencana alam. Jadi alokasi kita yang berikutnya adalah yang di luar kawasan kumuh, alokasikan juga kalau masih ada duitnya ya, kita misalnya alokasikan 150 miliar atau 200 miliar untuk bencana alam. Kalau 200 miliar kan minimal kita sudah bisa bangun 500 rumah. Ya kan? 500 rumah, sisanya oleh pusat dan kabupaten kota secara bersama-sama. Gitu. Ini yang korban bencana alam belum bisa dihuni. Rumahnya tuh ada yang memang rusak dan masih dihuni, tapi ada yang sudah rumahnya rusak berat Pak, sudah tidak bisa dihuni. Ada juga yang terancam Pak karena dia berada di harus direlokasi. Harus direlokasi. Makanya oleh Bapak sekarang dilihat, dipetakan daerah-daerah mana yang nanti kan harus dikualifikasikan, kan tidak semuanya 40 juta kalau begitu. Ya. Ada yang 40 juta yang paling berat rusaknya, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, rumusin. Nanti kita ini itu Pak. Tinggal satu lagi, saya ini berarti dinasnya dinas mana ya? Saya ingin bangun ipal-ipal komunal Di Perkim. Perkim, ipal komunal. Masih banyak yang jorok. Masih. Loba pisan. Di Masih. Jawa Barat masih banyak saya lihat orang yang dolwa, dolbon. Ada berapa puluh ribu rakyat Jawa Barat yang tidak punya MCK. Kumaha digital service teh itu nyervis naon. Jadi jangan ke saya, Pak.
Tapi kita sedang nunggu ini Pak, sedang nunggu data Riksosek. Kan dulu Bappenas sudah pernah melakukan survei Sudah Pak, sensus. gini aja kita minta ke data diinstruksikan ke seluruh kepala desa aja di Jawa Barat. Ya, ngirim Pak ya berapa? Udah, sok Bapak kirim nanti saya begitu lantik jadi gubernur saya perintahkan pada seluruh kepala desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Barat agar segera mengentry data, ya kan? Jumlah pertama, berapa jumlah rumah tidak layak huni di setiap desa? Yang kedua, berapa rumah yang tidak punya MCK di setiap desa? Berapa daerah yang belum memiliki jalan lingkungan yang memadai, jalan desa yang memadai? Udah selesai. Ya. Gitu. Gitu. Pak Mas saya mah sekolah STH Pak, sekolah tambahan tuh Pak. Tuh. Gitu. Nah, IPAL komunal itu bukan hanya rumah, Pak. Saya ingin IPAL komunal industri. Oh iya. Itu bagian siapa? Dinas Lingkungan Hidup. Ya, Ilham. Dinas Lingkungan Hidup diinformasikan untuk segera mempersiapkan di 2026 membangun fasilitas IPAL komunal untuk kawasan industri agar mereka tidak lagi buang ke sungai limbahnya, tapi dibuang ke IPAL yang dikelola secara bersama, nanti bisa bayar ke IPAL itu mereka. Yang bangunnya pemerintah. Karena pemerintah udah pungut pajak. Apalagi yang belum Bapak punya data? Sudah. Sudah. Itu tadi yang Bapak tambahkan untuk jumlah desa yang belum Rutilahu dan juga yang belum memiliki MCK atau sanitasi. Ya penting, dolwah, dolbon, atau MCK-nya masih dibuang ke sungai. Ya. Dari spitengnya tidak punya, dia buang ke sungai. Saya yakin di Kota Bandung masih banyak. Masih Pak disebutnya Sungai. Ya, Sungai Bataran Enggak usah di bantaran sungai, Pak. Ke parit selokan yang di samping rumahnya bisa kejadian. Disebutnya tuh ini meriam gitu. Jadi langsung ke sungai. Indonesia. Gitu, Pak. Siapa? Mohon. Ya Pak, gaskeun Pak. Gaskun. Gaskun digaskun wae ngapoe ge. Dah, nanti tinggalkan nanti disesuaikan nih kemampuan APBD kita hari ini ternyata berapa. Ya, tetapi kalau 150 miliar menurut saya bisa. Siap, dihitungnya Pak ini konsep. Gitu, Pak. Ya minimal saya nanya, bantu rumah rakyat miskin anggaran Provinsi Jawa Barat sebelumnya berapa tertinggi? Paling tinggi Pak. Waktu COVID Pak, waktu dana pen, ya 800 miliaran. 2 tahun. Oh itu udah pakai uang dana pen. Ya. Kalau yang murni kita di itu pakai uang dana pen itu Pak. Uangnya sekarang kita harus bayar hutang. Nyicil Pak. Kalau yang murni itu sekitar 20 ribuan. Berarti sekitar per bulan, per tahun. Per tahun. 20 ribuan per tahun. 20 ribu per tahun? Ya, per tahun. 400 miliaran. Ya, 400 miliaran. Yang APBD murni yang pernah. 400 miliar apa 40 miliar? 400 Pak. Pernah 400 miliar? Pernah. Tahun berapa? Kalau dari tahun 2018 sampai 2024 itu total yang sudah kita laksanakan itu 108.000 unit. 100 selama berapa tahun? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 1,8 triliun. 7 tahun, Pak. Paling besar itu di 2019 paling besar itu 262 miliar. Nggak nyampe 400. Nggak nyampe 400. Nggak nyampe. Yang besar itu tahun 2021. Nah, sekarang yang 451. existing sekarang anggaran kita 2025 berapa? 25 miliar. Sekarang anggaran Rutilahu 25 miliar. Untuk 1.270. Nah, sekarang saya rubah menjadi 150 miliar. Naik kan? Menjadi 200 miliar. Karena dengan fasilitas penunjangnya. Naik kan? Satu rumahnya 40 juta itu. Ya 40 juta. Kosnya naik. 40 juta, Pak. Karena kalau 20 juta, Pak, ngalir tinggi dulu, Pak. Bener, Pak. Itu nanggung. Nah, tinggal skemanya. Nih.
skemanya mau gimana? Uangnya nih, ini juga barang yang agak rumit, Pak. Dikasihin melalui A, itu sok diparotong. Atau si warganya terima dalam bentuk bahan bangunan. Nanti harus cari formulasi. 20 juta aja dipotong 2 juta, apalagi 40 juta. Ya, untuk sisi yang 20 juta itu 17,5 untuk bangunan material, yang 2 jutanya untuk rumah tenaga kerja atau tukang, yang 500 ribunya untuk biaya administrasi. Ya, artinya dari komponen itu saja Pak masih suka dikentit. 20 juta teh. Nah, kan makanya saya mikirin memang jadi uangnya dulu tidak diserahkan ke orangnya. Masuk ke BKM atau LPM. Oh, di LPM di desa. Desa ya. Diserahkan uangnya ke LPM di desa, LPM di desa oleh BKM atau LPM, kemudian dibelanja. Ada cara yang terbaik, Pak. Cara yang terbaik tuh Bapak nanti tanya ke Unhan. Unhan itu punya prototipe rumah yang murah dan berkualitas, kalau nggak salah. Siapa tahu kita kalau ada prototipe itu, kita bisa kirim rumah yang tinggal bangun, tinggal pasang. Atau rumahnya kita sesuaikan dengan lingkungan aja, Pak. Nggak usah dibikin sama. Misalnya di daerah gunung ya dibikin rumah panggung aja, Pak. Tanya aja, gimana kalau pemerintah langsung mengidentifikasi gini, Pak, di desa ini siapa sih ahli bangunan rumah panggung, panggil aja oleh kita. Itu rumahnya di desa rumah panggung, jadi nanti ahli-ahli bangunan rumah panggung untuk daerah tertentu, daerah gunung, itu punya pekerjaan dari kita dengan kita kasih kualifikasi, bambunya umurnya sekian, ini sekian, kita coba, Pak. Nanti kumpulin tah duitna tah ajeunkeun. Nah, nanti mekanismenya apa kita cari. Mun goreng berarti mana tanggung jawab, bikin kontrak perjanjian sama kita. 40 juta rumah panggung gini. Ya. Dan itu perlu, Pak. Karena di desa-desa itu banyak yang beralih, yang tadinya rumah panggung sudah bagus, sudah resilience dengan alamnya, dirubah jadi rumah tembok, Pak. Iya, di gunung-gunung mah harus rumah panggung, Harus Pak. rumah panggung, Pak. Gitu. Di rumah panggung tuh goreng-goreng teh. Ini mah luar biasa, Pak. Itu. Luar biasa ya, Pak. Ya, nanti kita itu ya dirumuskan. Dan di pantai harus beda desainnya. Di pantai desainnya harus seperti apa, pendekatan seperti apa, dengan satu titik fokus. Selain ini, Pak, selain ini, Bapak bikin anggaran lagi khusus ya, bikin anggaran khusus untuk penataan kawasan nelayan. Bapak bikin komplek rumah nelayan, kampung nelayan yang tertata. Itu kampungnya tertata, terdesain dengan baik. Itu, Pak. Itu kampung diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa, Pak. Gitu, Pak. Nuhun, Pak. Siap.